Udah Bang, itu dulu Bang. Oke. Terima kasih Bang. Satu round dong. Bang Jay, bentar, izin turun bentar. ya Bang. Bentar Bang Jay. Jangan turun dulu, bentar Bang Jay. Ini Bang Jay kan lagi belajar, terus kan banyak banget tadi yang udah dicatat ya Bang Jay ya. Ini aku cuma ngasih saran aja. Jadi Bang Jay ini harus punya prinsip gitu loh. Bang Jay ini mau jadi pengikutnya siapa? Kalau Bang Jay memang pengen jadi pengikutnya Yesus, percaya aja apa yang Yesus katakan. Dan apa yang Bang Jay pelajari, lihat secara tekstual. Karena yang menjadi acuan kebenaran itu yang tertulis di dalam Bible-nya Abang itu yang Abang yakini kan mengikuti Yesus. Ya udah, ikuti Yesus. Jangan Bang Jay ini Yesus yang harus mengikuti pengajaran-pengajaran pastor, pengajaran bapak-bapak gereja, jangan. Tapi pengajaran bapak gereja, apa yang ada di pikiran Bang Jay itu semua yang harus disesuaikan dengan apa yang Yesus ajarin. Itu ya Bang Jay ya. Oke, cuman kan aku pengikut Yesus ya Kak Natali, karena kan tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku, saya itu kan. Nah, itu yang masih bingung juga, banyak pertanyaan-pertanyaan, cuman nanti aku runut dulu kayak mana yang boleh lagi. Jay, kalau boleh ini garis depan saya nih, paling gede. Apa? Pakai akal, bedakan antara manusia dan Tuhan. Garis besarin tuh. Tidak gitu Bang. Aku beberapa minggu lalu lah itu Bang, lah ada itu pakai akal manusia apa Tuhan, karena tetap sama Bang, meskipun lah di garis besari, karena cak ini Bang, apa yang aku imani selama ini cak itu Bang ya, makanya kan harus pelan-pelan ya Bang, bahwa ya Yesus itu Tuhan, jadi Tuhan yang turun. Cak mana caranya aku mengenal Tuhan, menidak datang cak itu pun itu tidak pada zamannya cak itu. Ya itu Bang. Asin dulu teman-teman itu. Ini terakhir nih teman-teman. Udah Bang, Apa itu aja itu? Bang. Ya, pertanyaan untuk mengenal Tuhan dia harus dilihat turun menjadi manusia. Ini dulu nih, perlu ini. Untuk untuk apa? Mengenal Tuhan dia harus turun menjadi manusia supaya kita bisa mengenalnya gitu. Waduh, kenapa bisa kayak gitu? Nah, ini harus diluruskan dulu. Itu pagan sekali itu. Assalamualaikum Pagan itu warahmatullahi wabarakatuh. pagan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Bukan berarti manusia itu aku menyembah manusia, tidak cah itu Bang siapa tadi yang ngomong tidak cah itu, cuman kan dalam diri Sekarang gini Bang Ji, satu pertanyaan sederhana sebelum kita bubar. Bang, bisa tidak Tuhan itu berhenti menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa Bang. Tidak bisa. Berarti bisa nggak manusia Tuhan itu menjadi manusia? Bisa nggak Tuhan itu menjadi manusia? Yesus? Nah, pertanyaan tadi jawabannya tidak bisa. Yesus Tuhan, Yesus manusia. Nah, bagaimana ini? Yang mana yang betul ini? Bisakah Tuhan itu berhenti menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa Bang. Nah, bisakah Tuhan menjadi manusia? Bisakah Tuhan Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa bisa. Tuhan Maha Besar. Tidak bisa Bang. Tidak bisa. Berarti Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia ya. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. Setuju? Sebenarnya ini konsep ini Bang. Ini konsep abang ini konsepnya gini Bang Jay. Abang paham nggak definisi maha kuasa atau maha besar? Gini Bang. Ya pasti mentok di situlah Bang. Aku lah coba ninggal. Nah ini saya coba jelasin Bang. Saya coba jelasin. Apa itu? Iya. Ini saya coba jelasin. Kasih data. Definisi maha besar, maha itu dalam kamus KBBI, maha itu artinya kekal dan terikat. Jadi kalau maha besar, dia kekal dan terikat besarnya. Jadi kalau dia sedetik pernah kecil, hilang mahanya. Masuk nggak? Oke. Nah kalau dia maha pencipta atau maha suci aja deh. Mahanya itu artinya dia terikat dan kekal. Jadi sedetik pun dia kotor, contoh kita manusia, kita makan sesuatu 4 jam 6 jam di dalam usus kita udah jadi kotoran. Makanya manusia nggak pernah akan jadi maha suci, tapi suci, mungkin suci. Kalau kita habis mandi, mensucikan diri, suci. Tapi manusia nggak akan pernah jadi maha suci. Kenapa? Karena ada detik-detik di mana kita kotor. Jadi sedetik aja dia kotor, hilang
hilang, gugur mahanya. Betul nggak? Iya bang. Nah, jadi kalau konsekuensinya abang, Tuhan abang pernah jadi manusia, hilang kemahabesarannya, hilang kemahasuciannya, hilang kemahapenciptaannya, itu konsekuensi logiknya, bang. Kekuasaannya. Itu konsekuensi logik namanya. Dan Tuhan nggak bisa nggak konsisten. Kita sama-sama mau Tuhan yang konsisten. Kalau Tuhan yang nggak konsisten, gimana dunia ini, bang? Make sense ya, bang? Lagi mikir dia itu. Nanti kalau ku terima apa kata mamaku katanya. Nanti didatangin sama Lina Wijaya. Buka aspal. Aku tadi nyebut Yoga Mikana yang datangin. Atau Mikana. Kalau dia Lina Wijaya. Tidak bang. Boleh nambahin sedikit ya, Bang, sedikit Bang. Oke bang. Sebenarnya bukan masalah bisa dan tidak bisa. Masalah pantas dan tidak pantas. Contoh, Bang Jai, ini pantas enggak kotoran? Tidak. Tidak. Anda bisa enggak makan kotoran? Tidak galak juga aku bang. Nak makan kotoran apa? Bentar. Ini anu aja. Anda bisa enggak makan kotoran? Baca. Bisa. Jawabannya bisa. Tapi apakah pantas Anda makan kotoran? Tidak. Jawabannya tidak. Betul ya? Oke. Tuhan bisa nggak jadi manusia? Bisa. Pantas nggak jadi manusia? Tidak pantas. Tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena kehilangan kemahasuciannya, kehilangan maha kuasanya, kehilangan maha besarnya, kehilangan masa maha penciptanya, kehilangan masa kekalnya. Kekal berarti nggak pernah mengalami perubahan walaupun 1 detik. Nggak pernah mati walaupun 1 detik. Yesus mati 3 hari menurut Anda. Oke. Bisa Iya, nggak? iya, Bang. Tuhan seperti itu. Nah gitu Bang. Dan Bukan kalau masalah udah pakai bisa dan tidak bisa, tapi pantas dan tidak pantas. Saya bisa makan kotoran, tapi saya tidak pantas untuk makan kotoran sehingga tidak akan saya lakukan. Tuhan bisa jadi manusia? Bisa. Tapi Tuhan tidak pantas jadi manusia sehingga Tuhan tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak pantas. Begitu Bang. Makasih. dan kalau udah pakai logik gitu, bang, kalau udah pakai nalar, ini sebenarnya makanya di ajaran abang mesti mengutamakan dogma, karena soal salvation, soal keselamatan, ini pertanyaannya simpel aja, bang. Kita bisa nggak mandi pakai air kencing, bang? Siapa juga kalau mandi pakai air kencing tuh kan? Ada. Untuk abang sekarang lucu, tapi nanti akan abang nggak akan sadar. Bisa nggak kita mandi pakai air kencing, bang? Bisa. Nggak bisa dong. Definisi mandi itu membersihkan, mensucikan. Sementara air kencing itu najis. Jadi nggak bisa ya, kita jelas ya, nggak bisa mandi pakai air kencing ya. Adalah gila-gila mau bisa mandi pakai Nah, tapi kenapa abang bisa mendapat keselamatan dengan cara membunuh? Nah, betul. Udah ngebunuh orang bang. Iya, dengan salvations, dengan crucifixions, dengan penyaliban, kan abang membunuh. Iya bang. Pelan-pelan yo bang. Ini yang ngobrol. Pelan yo bang. Saya ini bang. Aku kan nak keluar. Aku nyimak be. Aku ada kegiatan. Siap. Iya Bang. Enggak, tapi kalau abang bisa ketawa dengan analogi mandi pakai air kencing. Ketawa pusing bang. Jujur kali bang, ketawa pusing karena kan aku Masya Allah. butuh apa ya bang, butuh berdiam diri, butuh memejamkan mata kayak mano. Yang jelas di dunia ini kan cuma ada 2, pencipta sama yang dicipta. Sementara Yesus Yang itu kan diciptakan. sementara Yesus itu kan ya dia juga ya berarti manusia, artinya diciptakan meskipun di situ ada roh Allah, Masya Allah. ada roh Bapa gitu kan. Nah itu nanti yang aku bakal kayak mana enaknya cah itu, cuma kan J, sedikit saran Uni sebelum kau turun, Dek. oke. Dulu ada Jericho, orang Bengkulu, orang Bengkalis, kata saya lupa nih. Bahasa Palembang juga lah.
Terus sama seperti kau kasusnya, sama seperti yoga. Uni cuman berpesan begini, orang-orang baik seperti kalian insya Allah akan mendapatkan hidayah. Minta kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Kau minta hidayah kepada Allah. Maksudnya kalau kau kan belum percaya Allah tuh, Tuhan pemilik langit dan bumi. Itu Yesus ini. minta begitu deh. Yesus dong. Kalau kau minta Yesus, yo tidak dapat, tidak didengarkan lah. Orang Yesus bukan pencipta langit bumi. Yesus tidak pernah ngaku jadi pencipta langit bumi. Minta saja kepada Tuhan pencipta langit dan bumi gitu, tanpa kau sebutkan namanya dulu karena kau belum. Sama, iya. Dek, kau bilang bapak sama Tuhan, kau pembohong tahu. Sejak kapan Tuhan jadi bapak kau, Dek? Bapak itu Islam tidak ngajarkan bohong, Dek. Ini dia kenapa Islam tidak ngajarkan kami menyebut Tuhan dengan Bapa. Karena Tuhan itu adalah kata yang membedakan dari manusia, makhluk, dan pencipta, Dek. Tuhan itu tidak disematkan kepada makhluk. Harusnya. Tapi Bapak kepala sekolah Anda, Bapak kandung, Bapak tiri, Bapak angkat, Bapak apa Tuhan kau? Merendahkan Tuhan itu. Itu merendahkan Tuhan itu. Kau pikir Tuhan kau bapak-bapak? Laki-laki Tuhanmu? tidak cak itu nih. Nah, tapi tidak, Uni mau mengajarkan kau jujur dengan dirimu sendiri. Aku lebih keringet luar dalam loh ini Uni. Dah tahan aku. Aku nyimak be dulu nih yo. Mau kasih Uni yo. Ya, Masya Allah, keringatmu itu ciri-ciri kau mendapatkan hidayah. Semoga Allah memberimu hidayah. Minta kepada Rabbul Alamin. Kau sebutkan, kau boleh tak sebutkan nama karena kau belum percaya kepada Islam kan. Wahai Tuhan, pemilik langit dan bumi, Oke, tunjukkan Uni. aku jalan mana yang benar. Kau minta aku itu, juga, Dekku. Insya Allah dia akan menunjukkan kau jalan yang benar, Dek. Aku masih takut kali Uni yang datang ke si Rasul ke Rasul Paulus tadi itu siapa cak itu. Nanti aku cari tahu dulu Uni yo. Kau Oke. renungkan sudah. Oke, kesimpulannya. Aku terima kasih Nan. Ya, kita simpulkan aja ya. Bang J, jangan pergi dulu, Bang J, bentar. Aku mau izin. Disimpulkan dulu, Jay. Kau ulang kembali pekerjaan rumah yang diberikan oleh tadi. Kesimpulan coba diulang. Banyak kali lah Bang tadi Bang. Udah aku catat galau Bang. Pusing aku Bang, nak baca lagi Bang. Bang J, Bang J bahas tadi, bentar Bang J. Tadi Bang J bahas ke Tuhan katanya Bapak. Uni kan bilang emang Tuhan kau bapak-bapak gitu Bang J ya. Kalau aku ya, kalau aku ya Bang J ya. Kalau aku dulu aku sempat malu gitu ya, mau mandi sempat malu Bang J. Karena aku diperkenalkan Tuhanku itu laki-laki Bang J. Jadi kalau aku mau mandi, aku kan perempuan. Tuhan itu kan maha melihat gitu ya. Jadi aku itu malu kalau dilihat sama Tuhan yang laki-laki. Itu aku Bang J. Nah jadi kayak nggak masuk akal gitu loh. Itu kalau buat aku ya. Jadi kayak aduh mau mandi malu kan aku cewek. Kalau Tuhanku laki-laki dia maha melihat. Dia bisa lihat aku mandi. Nah secara kalau dia laki-laki kan ya gimana ya Bang J ya kan jadinya au malu gitu ya Bang J. Gitu lah ya. Masih mending kalau dilihat mandi, Natali. Bentar Bang J, masih mending kalau dilihat mandi. Kalau dia turun dan menjamah kamu gimana Natali? Berupa untungnya laki-laki dulu nggak ganteng lagi. Dijamah-jamah. Udah ya. Untungnya Uni. dulu Enggak, nggak kalau ada dia yang turun jamah-jamah terus sih. menjamahmu, dia laki-laki ganteng. Turun dia, dijamah kamu gimana coba? Bayangin, ganteng lagi dia. Aduh, duh. Kekar badannya. Tuhan lagi. Aduh, Pamit ya, Uni. kalau itu cerita Ya, si ya. Handayani itu Jay, nih. tunggu. Kalau itu cerita Jay, aku mau Handayani. ngomong sama kau, Jay. Jay. Oh, Jay. Kau dengar aku dulu. Aduh, ada telepon. Kan aku bunyikan HP-mu. Dari telepon pendeta dia. Jay. Kan. Iya. Dari telepon Lagi ditelepon dia. Iya. Baling-baling atas bukitnya kau rupanya. Tadi kau menerima kebenaran. Nah, sekarang nggak mau kau terima. Apanya kau? Sabarlah Yoga. Biar dia belajar Enggak, dulu. bisa seinstan itu memang. Sabar. Tapi dia instan Pak De. Kalau yoga instan dia. Masuk Iya komand kan, malam cepat. sahadat. Iya, dia itu cepat Cepat berpikirnya. tangkap itu. dia. Ya kadang orang itu kan Si J takut. daya tangkap itu masing-masing. Aku izin. Tuh dia di chat keluar dulu pendeta. ya. Di chat pendeta ya. Ya, nggak apa-apa, turun aja, nggak apa-apa. Tidak Istirahat tahu dulu. siapa ini. Mandi aja dulu kau, mandi. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selamat sore semuanya. Selamat Iya, sore. iya, Pak. Aku nyimak. Memang sih ada perbedaan antara J dengan yoga ini. Perbedaannya yoga ini dia mandiri di kaki sendiri. Jadi dia nggak perlu takut dengan siapapun yang bisa mengintimidasi dia. Kita nggak tahu dengan J ya. Mikir Orang kan aku, berbeda. apa kata mamaku nanti katanya. Yang itu.
Emang ada perbedaan sih. Yoga kenapa dia nggak perlu takut, nggak terlalu takut karena dia memang dia berdiri di kaki sendiri, laki-laki pekerja. Jadi dia nggak minta-minta sama keluarga, jadi dia aman gitu loh. Ada memang dah turun ya. Oh ya, ada satu lagi di bawah, Michael namanya. Naikkan Michael, dia mau belajar juga sama Zuma itu. Mana Michael udah? Nggak ada Itu Michael. suara Mana dia? guguk. Suara guguknya siapa itu? Oh, di tempat saya. Pak D itu, Pak D punya, ya. Pak D udah punya guguk sekarang. Kan depan rumah, samping, belakang itu oten semua itu. Makanya ada guguk di sini. Kok ada, makanya saya bingung kok ada suara Tuan Logika di belakang, Pak De. Saya pernah mendengarkan beberapa analogi pendeta ya. Ada analoginya pendeta Lamsan Naibaho, Tuhan bisa jadi apa saja. Saya pernah mendengarkan analoginya Gilbert, pendeta Gilbert, Tuhan bisa jadi kodok. Terserah Tuhan gitu loh. Saya mendengarkan terakhir Esra Soru, Tuhan memang sengaja datang manusia untuk dibunuh. Kalau nggak mau dibunuh jangan datang. Begitu. Ini analogi pendeta. Inilah yang Pak mendoktrin JJ? anak ini. Bang Andi, Pak JJ. Ya Pak JJ menganalogikan itulah, nggak usah diulang lah. Nggak enak menyakitkan mereka lah. Intinya adalah Terus ini banyak. intinya adalah konsep pendeta ini Tuhan bisa apa saja. Ini mendoktrin anak-anak muda yang nantinya masuk di media sosial kayak begini. Kasihan dia didoktrin oleh pendeta yang tidak akademik, hanya berdasarkan sosiologi saja. Jadi pendeta berhentilah mengatakan Tuhan bisa apa saja. Karena kalau Tuhan bisa apa saja, artinya kemustahilan Tuhan itu hilang. Itu kira-kira dari saya. Ya. Oke, sekarang kita kedatangan murid baru ya. Pertama, saya perkenalkan dulu Michael ini juga salah satu orang yang ingin belajar. Kekhawatiran dia adalah bisa jadi dia merasa kalau dia masuk ke tempat kita, dia akan kita permalukan. Tapi seperti yang kita pertontonkan tadi, J di sini tidak dipermalukan. Justru kita memberikan ilmu dan edukasi kepada J. Dan terlepas daripada itu, tergantung kalian lah mulai sekarang. Menerima yang kami berikan atau menolak itu kembali ke kalian. Oke, Michael, silakan dibuka mic-nya Michael. Perkenalkan diri Anda, Michael. Ya Uni, makasih Uni. Suara saya jelas ya? Ya. Jelas banget, silakan brother. Iya ya. Udah nyimak dari tadi sih sebenarnya ya, banyak juga hal-hal yang ikutan dicatat tadi seperti Bang Jay tadi. Masya Allah. Michael, ada yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma? Mumpung di sini semua kami berkumpul ya. Ini rahmatullah buat kamu Michael. Saudaraku J dan saudara Michael, kalian luar biasa dicintai oleh Allah ya. Bukti kalian dicintai oleh Allah, kalian dipertemukan dengan Bang Zuma, ada Pak Desugi, Bang Hadi dan Bang Jibril, dan bahkan ada Yoga dan Ukti Natali di sini. Jadi silahkan kalian tanya dan tidak perlu takut, tidak perlu bukan ingin menyamakan kalian dengan hewan ternak, tapi terkadang kebanyakan umat Kristen yang sendiri membuat diri mereka tidak terlihat seperti manusia di sini. Jadi Michael, silakan bertanya, insya Allah kami menjawab. Silakan berikan ide dan gagasan, insya Allah kami reaction. Silakan brother. Simpel aja sih sebenarnya kan, mayoritas juga Muslim ya di lingkungan tetangga sini. Dari kecil juga bergaul kebanyakan Muslim, tapi jadi udah tahu maksudnya banyak nama-nama orangnya yang sama gitu. Maksudnya kayak Musa, Adam, Hawa tuh di Kristen juga ada gitu. Nah, cuma mentok pas di Yesus sama Muhammad nih nggak ketemu nih. Di Islam percaya Yesus tapi konsepnya beda gitu. Tapi di Kristen nggak percaya Muhammad. Nah, ini titik temunya di mana gitu. Kira-kira begitu nih. Oke, pertanyaan yang lebih krusial tentang titik temu ya. Gitu. Sebenarnya gini brother ya. Saya sendiri sorry. Ya tadi saya bilangnya di Kristen ada Yesus, dan di Islam kan penyebutannya Isa gitu ya kalau nggak salah. Tapi di
Kristen nggak ada yang namanya Muhammad gitu, tidak diakui kenabian atau kerasulannya gitu. Nah, Oke, saya langsung potong aja ya, mentoknya di situ, bercepat nah, nanti titik ke Bang temunya Zuma. di mana gitu. Enggak, nanti ke Bang Zuma habis ini ya, tapi dari saya sedikit gini. Bicara tentang Isa dan Yesus, saya akan bahas ini. Yang kedua adalah, tidak ada nama Nabi Muhammad dalam kitab kalian. Sebenarnya itu bisa kita buktikan kalau mau menemukan kata itu ya. Kita bisa buktikan itu, tapi kita nggak ke sana dulu. Isa dan Yesus ini yang mau saya bahas. Isa adalah nama seorang anak manusia yang diceritakan dalam Al-Quran, seorang rasul. Itu dulu yang kamu pahami. Yesus diceritakan terkutuk mati di tiang salib dari Tuhan kan. Yesus ini bukan nama asli, brother. Yesus ini adalah nama Yunani. Bagaimana mungkin kamu bukan orang Jawa, tiba-tiba namamu ala-ala Jawa? Ini nama yang bukan nama dia, Yesus. Lalu kalau kita katakan namanya Yeshua, oke. Ini yang lucunya. Kalau dia adalah Tuhan yang benar, bahkan kalau dia adalah seorang nabi, kenapa dia berbeda daripada nabi kebanyakan? Perhatikan ya. Tidak ada nama sebelum Ibrahim atau Abraham bernama Abraham. Tidak ada nama Musa sebelum Musa lahir bernama Musa. Tidak ada nama Nabi Yesaya sebelum Yesaya ada. Tidak ada nama nabi-nabi seperti Daud, bernama Daud sebelum Daud itu datang. Tidak ada nama manusia bernama Muhammad sebelum Muhammad ibnu Abdullah itu datang. Sementara kalian percaya ada nama yang diberikan oleh malaikat namanya, tapi nama yang diberikan adalah Yeshua. Yang mana nama Yeshua ini seperti nama Bambang dalam kitab Perjanjian Lama. Makanya saya tidak percaya nama Yesus itu Yeshua. Lalu Al-Quran mengatakan namanya Isa. Adakah nama manusia bernama Isa sebelum Isa hadir? Tidak ada. Inilah kesamaan para nabi. Namanya diberikan oleh Tuhan karena dia sudah dinubuatkan. Kalau nama itu sudah dinubuatkan, otomatis nama itu dari Tuhan. Tapi nama ini dinubuatkan, tapi namanya sudah ada belakangan. Yeshua bin Nun, Yoshua bin ini. Bahkan penjahat yang ada di kitabmu juga bernama Yeshua Barabas. Bayangkan loh. Nah, jadi tentang nama Yeshua dan Isa atau Yesus, atau bahkan di Yunani itu namanya Isou, ditambahkan kata us jadi Isous. Di Indonesia jadi Yesus, di Inggris jadi Jesus. Diganti-ganti nama Tuhan. Itu dulu. Nah, kamu silakan bertanya ke Bang Zuma terkait dari tadi pemaparan Bang Zuma. Masuk akal, masuk hati nurani, apa alasan kau tolak? Silakan lanjut ke Bang Zuma. Saya serahkan ke Bang Zuma. Monggo, silakan. Bang Zuma? Bang Zuma? Mungkin ke Silakan, Bang. guru kita, Akhi Sugi. Oke, boleh. Silakan, Oke, Pak Akhi. Desugi, bantu Masya saudara Allah. kita ini. Beliau ingin belajar. Silakan Pak Desugi. Silakan, Beliau memang silakan. ingin belajar, Pak De. Saya monitor. Saya serahkan ke Pak Desugi. Soalnya saya lagi Sambil masak ini, catat ya, lagi Uni ya. potong-potong sayur saya. Teman-teman. Lagi masak. Ya. Silakan. Jadi kenapa orang Islam percaya kepada Yesus atau Nabi Isa, sementara orang Kristen tidak percaya Nabi Muhammad, kan begitu? Karena memang yang dipercayai oleh orang Kristen ini kitab yang bukan berdasarkan teks aslinya. Yang dia baca itu kan terjemahnya. Sama seperti halnya orang Yahudi itu nggak percaya akan Yesus. Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab mereka itu, mereka nggak percaya. Demikian juga Nabi Muhammad. Mereka nggak percaya kalau di situ ada Nabi Muhammad. Padahal tadi kalau kita bahas, ya yang dibahas Bang Zuma sama Bang siapa tadi? Itu tadi, siapa namanya tadi yang udah pergi tadi itu? Bang J. Bang J. Itu mengarah kepada Nabi Muhammad. Contoh, saya kasih contoh ya. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, dan akan terjadi orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibantai dari umat kita. Pertanyaan saya, Bang, ketika di situ dikatakan akan terjadi, itu sudah terjadi belum, Bang? Belum. Belum. Nah, Kisah Para Rasul ini kan setelah kepergian Yesus. Jadi tidak mungkin Nabi ini Yesus. Setuju enggak? Ya, itu sesudah Yesus. Ya. Nah, di situ nanti ada nabi lagi. Ada nabi lagi yang akan melakukan peperangan terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada ajarannya. Kisah Para Rasul 3 ayat 23, Anda baca dari ayat 22 boleh. Ya, bukankah sudah dikatakan Musa bahwa Tuhan akan membangkitkan
seorang nabi yang seperti dari antara saudara mereka, dan akan terjadi orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, ini kita cari, Bang, siapa ini nabi yang setelah Yesus yang akan melakukan peperangan terhadap orang-orang yang tidak percaya dengan ajarannya. Menurut Anda siapa itu, Bang? Baca dulu ayatnya, Bang. Coba cek. Oke, saya perlihatkan di sini ya, Bang J. Kamu bisa lihat di layar. Ayatnya sudah saya bukakan. Oke. Silakan Bang J, ini sudah ada di layar biar kita bantu cepat. Kisah Para Rasul pasal 3 nomor 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Musa? Artinya di sini penulis kisah Para Rasul ini mengutip perkataan Musa. Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Michael, silakan. Aku di situ siapa ya? Aku juga masih bingung nih. Pak Desa, Yang mana? Yang mana? Itu ada tulisan aku gitu kan, maksudnya ya apa tadi? Sama seperti aku itu. Di ayat 22 ya? Ayat 22 ya? Ya, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah, ya itu seperti Musa. Seperti Musa, sama seperti aku. Ini kan mengutip Ulangan 18 ayat 18, 19, Bang. Coba Anda buka Ulangan 18, 19. Di situ dikatakan seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan nabi itu, bentar. Orang yang barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, di situ sangat jelas sekali dikatakan bahwa ketika Ulangan 18:19 ya, bahwa nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan, dia dengan nama Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya Bismi Anoki. Dalam bahasa Arabnya apa itu Bismi Anoki, Unirifa? Bismillah. Bismillah. Tunjukkan kepada saya ada nabi ketika menyampaikan firman Tuhan itu dengan Bismillah. Di dalam Islam hanya ada satu surah saja. Hanya ada satu surah saja yang tidak pakai bismillah, yaitu surah Taubah. Dia menggunakan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi selain surah Taubah, seluruh surah di dalam Al-Qur'an pasti didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah. Kalau kamu tidak mendengarkan nabi itu, kamu akan dituntut oleh Tuhan. Ketika kita diancam oleh preman yang bengis saja, kita langsung panas dingin, Bang. Awas mati kau ya, katanya kan. Itu sudah ketakutan kita, Bang. Ini Tuhan langsung yang mengancam kita. Kalau kamu tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Tuhan akan menuntut Anda. Kenapa kamu nggak percaya dengan nabi yang akan datang itu yang seperti Musa? Kira-kira nabi siapa ini? Ayo kita cari. Ini belum ada pendeta yang sanggup menjawab nih. Ciri-ciri nabi yang seperti Musa ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Bismi Anoki atau Bismillah dalam bahasa Arab. Kira-kira siapa ini? Siapa ya kalau pakai bismillah ya Nabi Muhammad ya. Siapa lagi? Di ayat 18. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka. Mereka di situ siapa, Bang? Bang, buka Bang, buka. Kitab Ulangan tadi ya. Ya, kitab Ulangan. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka. Mereka di situ siapa?
Siapa ya? Sebentar. Orang Israel, betul? Ya, Israel, Yahudi. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari saudara orang Israel yang seperti engkau, seperti Musa. Apakah saudaranya orang Israel adalah orang Israel? Bukan. Kalau ini kan kita berbicara misalnya nih, saudaranya orang Minang gitu. Bukan. Saudara orang Minang misalnya Batak, itu saudaranya orang Minang. Saudaranya orang Israel siapa? Abraham punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Antara Israel dan Arab ini sepupuan, Bang. Betul? Saya perkuat lagi. Ulangan 34 ayat 10. Tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan yang seperti Musa yang dari Israel. Coba ulangan 34 10 buka. Bentar, Bang. Saya Sudah kalau ketemu, buka Bang? langsung close nih. Boleh ditampilin Nah, aja. coba kalau- dibacakan Uni. Bacakan aja Uni. Ulangan 34 10 nih. Apa Pak De? Ulangan 34 10. Ya. Ya ini kontradiksi dengan ulangan 18 ya. Yang itu ya. Enggak kontradiksi, justru Ini- mendukung. Coba baca. Oh itu. Oh iya paham. Maksudnya kalau dianggap itu Yesus kontradiksi jadinya gitu. Iya, Karena kontradiksi. itu kan Coba Bani dibacakan Israel. dulu. Ya ini nih. Ya. Ini Michael, tangkap poin ini penting ya. Ini juga saya mau kamu tahu ini nih. Aduh, bentar. Ini Michael ya. Ulangan pasal 34 nomor 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi kalau ini dikatakan untuk Yesus, ini kontradiksi deh. Kenapa? Yesus itu orang Israel. Sementara tidak ada lagi nabi di antara orang Israel. Tapi di dalam ulangan 18 menurut Pak Desugi tadi yang dijelaskan tadi, itu nabi yang akan dibangkitkan dari saudaranya orang Israel. Di antara orang Israel,